Yes, welcome back to my YouTube channel yang belum menghasilkan uang. Bagi lo yang suka anime Black Clover, pasti gak asing sama tokoh yang satu ini, ya, Jack the Ripper, yang merupakan komandan pasukan serangga hijau. Tokoh yang selengean satu ini cukup buat gue terkesan dan cukup buat gue penasaran. Karena namanya gak asing, gue ulik di Google dan ternyata ada satu tokoh yang kemungkinan besar adalah tokoh inspiratif tentang kemunculan Jack the Ripper di Black Clover. Dan ini dia Jack the Ripper di bedah kisah. Jack the Ripper atau dalam bahasa Indonesia disebut Jack sang pembunuh adalah julukan paling terkenal yang diberikan kepada pembunuh berantai tak dikenal yang beraksi di kawasan miskin di sekitar distrik Whitechapel, London pada tahun 1888. Julukan ini berasal dari sebuah surat yang ditulis oleh seorang yang mengaku pembunuh dan kemudian disebarkan di media pada masanya. Surat tersebut secara luas diyakini adalah tipuan dan kemungkinan ditulis oleh jurnalis yang berupaya untuk meningkatkan minat publik terhadap kasus tersebut. Sang pembunuh juga mendapat julukan lain, yaitu pembunuh Whitechapel dan si kulit apron. Pembunuhan yang dilakukan The Ripper umumnya melibatkan wanita tunasusila atau pekerja seks komersial yang berasal dari daerah kumuh dengan cara memotong tenggorokannya, kemudian memutilasi perut mereka. Hilangnya organ-organ dalam dari 3 korban Jack the Ripper, muncul dugaan bahwa pelaku memiliki pengetahuan anatomi atau bedah. Kemungkinan seorang dokter, I don't know. Desas-desus yang mengatakan bahwa sang pembunuh ini saling berhubungan merebak pada bulan September dan Oktober 1888. Dan beberapa surat yang dikirim oleh seseorang yang mengaku sebagai sang pembunuh diterima oleh media dan Scotland Yard. Juga berisikan separuh ginjal manusia yang diawetkan. Diduga ginjal tersebut merupakan milik salah satu dari korbannya. Terlalu kuat dugaan yang muncul hingga masyarakat percaya bahwa pelakunya hanya seseorang dan itu Jack the Ripper. 5 korban The Canonical Five atau korban resmi dari Jack the Ripper yaitu Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Street, Catherine Edwards, dan Mary Jane Kelly. Kita masuk ke korban pertama. Mayat Nichols ditemukan sekitar pukul 3.40 pagi pada Jumat 31 Agustus 1888 di Buck Row yang sekarang biasa disebut Durway Street di Whitechapel, London, Inggris. Tenggorokannya disembelih dengan 2 sayatan dan bagian bawah perutnya robek dengan luka yang bergerigi. Sayatan lainnya di bagian perut diduga disebabkan oleh pisau yang sama. Kita masuk ke korban kedua. Mayat Chapman ditemukan sekitar pukul 6 pagi pada hari Sabtu 8 September 1888 di dekat sebuah gerbang di halaman belakang sebuah rumah di Hambury Street nomor 29, Spitalfield. Sama seperti kasus Mary Ann Nichols, tenggorokannya juga digorok dengan 2 sayatan. Perutnya robek terbuka dan kemudian diketahui bahwa rahimnya telah diambil. Dalam pemeriksaan polisi, salah seorang saksi mengatakan bahwa ia melihat Chapman sekitar pukul 5.30 pagi bersama seorang pria berambut gelap yang berpenampilan lusuh dan beragam. Dan ini dia korban ketiga dan keempat. Street dan Edwards terbunuh pada Minggu dini hari tanggal 30 September 1888. Street ditemukan sekitar pukul 1 pagi di Dutfield Yard, Banner Street atau sekarang disebut Henry Quest Street, Whitechapel. Penyebab kematiannya adalah luka gorokan yang memutuskan arteri utama di sisi kiri leher. Muncul ketidakpastian mengenai apakah pembunuh Street ini terkait dengan Jack the Ripper atau apakah sang korban melawan selama pembunuhan. Anggapan ini muncul karena tidak ada mutilasi yang dilakukan di bagian perut dari Street. Para saksi berkata bahwa sebelumnya mereka melihat Street bersama seorang pria
pada malam itu saling memberikan keterangan yang berbeda. Beberapa teman Street bersaksi bahwa pria itu berpenampilan rapih dan wajar, sedangkan yang lainnya mengatakan ia berpenampilan lusuh. Mayat Edwards ditemukan di Mitre Square, City of London, 3/4 jam setelah penemuan mayat Street, atau sekitar 45 menit setelah mayat Street ditemukan. Tenggorokannya digorok dan perutnya dirobek terbuka dengan luka yang dalam dan panjang bergerigi. Ginjal bagian kiri dan rahimnya juga diambil. Seorang warga setempat bernama Joseph Lewendy melewati alun-alun bersama 2 orang temannya sebelum pembunuhan. Ia mengatakan bahwa ia melihat seorang pria berambut pirang dan berpenampilan lusuh bersama seorang wanita yang diduga Edwards. Namun teman-teman Lewendy tidak bisa mengkonfirmasi kesaksian tersebut. Pembunuhan Edwards dan pembunuhan Street kemudian dijuluki dengan pembunuhan ganda. Celemek Edwards yang berumuran darah ditemukan di pintu masuk sebuah rumah petak di Goldstone Street, Whitechapel. Terdapat tulisan di tembok tempat celemek ditemukan yang kemudian dikenal dengan grafiti Goldstone Street. Dan grafiti itu tampak ditulis oleh 1 orang atau lebih, tetapi tidak jelas grafiti itu ditulis oleh si sang pembunuh sebelum menjatuhkan celemek atau hanya kebetulan saja celemek itu jatuh di sana. Komisaris polisi Charles Warren takut bahwa grafiti tersebut akan memicu kerusuhan antisemit dan memerintahkan untuk menghapusnya sebelum fajar. Kita masuk ke korban terakhir, Mary Kelly, yang termutilasi ditemukan terbaring di tempat tidur di kamarnya di 13 Miller Court, Dover Street, Spitalfield pada pukul 10.45 pagi tanggal 9 November 1888. Lehernya digorok putus hingga tembus ke tulang belakang dan organ-organnya di perut hampir dikosongkan dan jantungnya pun hilang. Kelima korban tersebut dibunuh pada malam hari dan mendekati akhir pekan, baik pada akhir bulan, akhir minggu, atau setelahnya. Mutilasi terhadap semua korban sangat sadis kecuali Street, yang kemungkinan telah melakukan perlawanan sebelum penyerangan. Nichols tidak kehilangan organ apapun, rahim Chapman diambil, Edwards kehilangan rahim, ginjal, dan wajahnya dimutilasi. Mayat Kelly hancur, tidak bisa dikenali, dan wajahnya ditoleh, meskipun hanya jantung yang hilang dari TKP. Setelah 5 pembunuhan resmi, terdapat beberapa pembunuhan lagi di Whitechapel yang diduga kembali dilakukan oleh Jack the Ripper. Korban bernama Alice Mackenzie dan Franz Coles. Kelly secara umum dianggap sebagai korban terakhir The Ripper. Diasumsikan bahwa kejahatan telah berakhir karena pelaku meninggal dunia. Namun ada korban baru yang ditemukan, yaitu Mackenzie dibunuh pada tanggal 17 Juli 1889. Arteri karotidnya putus di sebelah kiri. Beberapa memar dan luka-luka kecil yang terdapat di tubuhnya ditemukan di Istana Ely, Whitechapel. Salah seorang patolog yang memeriksa Kelly, Thomas Bone, percaya bahwa ia dibunuh oleh Jack the Ripper. Tetapi patolog lainnya, George Baxter Philip, juga yang telah memeriksa 3 mayat sebelumnya, tidak setuju dengan pendapat Bone. Pandangan para penulis juga terpecah. Beberapa penulis percaya bahwa ini ulah si Jack the Ripper dan yang lainnya tidak. Dan mayat selanjutnya adalah Coles, dibunuh pada 13 Februari 1891 di bawah lorong kereta api di Sewell Garden, Whitechapel. Tenggorokannya digorok tetapi tubuhnya tidak dimutilasi. Sesaat setelah pembunuhan, polisi menangkap James Thomas yang sebelumnya terlihat sedang bersama korban. Ia didakwa atas pembunuhan dan diduga merupakan Jack the Ripper yang asli. Namun ia dilepaskan karena kurangnya bukti pada tanggal 3 Maret 1891. Pada akhir Oktober, Robert Anderson meminta ahli bedah kepolisian Thomas Bone untuk memberikan pendapatnya mengenai sejauh mana
keterampilan dan pengetahuan bedah si pembunuh. Bond berpendapat bahwa si pembunuh Whitechapel ini merupakan orang dengan profil tersangka. Pendapat Bond ini didasarkan pada pemeriksaan terhadap korban mutilasi dan catatan otopsi dari 4 pembunuhan sebelumnya. Dan ia mengatakan bahwa kelima pembunuh ini tidak diragukan lagi, dilakukan oleh tangan yang sama. Dalam 4 pembunuhan pertama, tenggorokan korban digorok dari kiri ke kanan. Dalam kasus terakhir, luka dimutilasi dengan begitu luas menjadi mustahil untuk menentukan arah potongannya. Namun arteri ditemukan memercik di dinding tempat kepala si wanita seharusnya berbaring. Keadaan di sekitar lokasi pembunuhan membuat saya berpendapat bahwa wanita-wanita ini dibaringkan saat dibunuh, dan dalam setiap kasus tenggorokan korban adalah bagian yang paling pertama diserang atau dipotong. Oke, cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you.